Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Hasanul Elmi. Di video ini kita akan berbagi informasi mengenai ketentuan pendaftaran seleksi P3K tahap 3. Bagi Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade tetapi belum mendapatkan informasi, ketentuan dalam pendaftaran P3K tahap 3 ini harus dipahami agar tidak merugikan Bapak Ibu. Nah, untuk tahap 3 ini kita diperbolehkan mendaftar lintas daerah. Seperti yang disampaikan PLT Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB Katmoko Ari Sambodo. Ada ketentuan dalam seleksi P3K guru tahap 3 ini. Salah satunya soal pemilihan formasi yang sifatnya nasional. Para peserta seleksi P3K guru tahap 3 ini bisa memilih formasi di daerah lain jika di daerahnya tidak tersedia formasi untuk yang bersangkutan, kata Katmoko Ari dalam kanal Kemenpan RB di YouTube. Seleksi P3K guru tahap 3 ini lanjutnya lebih luas jangkauannya. Formasi yang tersedia juga cukup banyak. Ini peluang besar bagi peserta yang formasi di daerahnya habis, bisa lintas daerah, ucapnya. Bagi peserta yang sudah ikut tes P3K guru tahap 1 dan tahap 2, diminta Katmoko untuk mengingat formasi yang dilamar. Misalnya guru kelas, jabatan ini harus digunakan juga saat mendaftar seleksi P3K guru tahap 3 jika yang bersangkutan ingin nilai passing grade-nya masih diperhitungkan. Sebaliknya, bila ingin pindah ke formasi lainnya, nilai passing grade sebelumnya dinyatakan hangus. Dia mencontohkan, guru honorer yang ikut seleksi P3K tahap 1 nilainya 525, tahap 2 nilainya 500, dan tahap 3 nilainya 512. Maka diambil nilai passing grade pertama, dengan catatan formasinya harus sama. Nilai passing grade akan tetap ditabung untuk jabatan yang sama. Ketika pilihan berbeda, nilai sebelumnya tidak bisa digunakan lagi, terangnya. Lebih lanjut dikatakan, bila dalam 3 kali seleksi masih tersedia formasi kosong, pemerintah akan menempuh kebijakan optimalisasi. Caranya dengan mengambil ranking-ranking terbaik dari para peserta. Jadi kesimpulannya adalah, jika nilai yang sudah lulus passing grade di tahap 1 atau tahap 2 masih ingin diperhitungkan di tahap 3, maka pendaftaran di tahap 3 ini untuk jabatannya harus sama dengan jabatan di tahap 1 atau tahap 2. Tetapi jika jabatannya di tahap 3 berubah atau tidak sama dengan jabatan di tahap 1 dan tahap 2, maka nilai yang sudah lulus passing grade di tahap 1 atau tahap 2 itu hangus. Jadi yang diperhitungkan hanya nilai di tahap 3 saja. Oke, saya akan memberikan satu contoh kasus. Misalnya Iwan di tahap 1 dan tahap 2 itu mendaftar dengan jabatan guru PPKN SMP. Dan Iwan ketika tahap 2 itu nilainya lulus passing grade, hanya saja tidak mendapatkan formasi. Lalu di tahap 3 Iwan pindah mendaftar ke SD sebagai guru kelas. Maka nilai Iwan yang lolos passing grade di tahap 2 tadi itu tidak berlaku atau hangus. Agar nilai Iwan yang sudah lolos passing grade di tahap 2 tadi tidak hangus, maka seharusnya di tahap 3 Iwan itu tetap mendaftar dengan jabatan yang sama ketika di tahap 2, itu guru PPKN SMP. Sekalipun Iwan memilih formasi di daerah lain, asalkan jabatannya itu sama dengan jabatan di tahap 2, maka nilai Iwan di tahap 2 yang lulus passing grade itu tidak hangus. Dengan kata lain, jika kita mendaftar dengan jabatan yang sama selama 3 tahap ini, maka nilai tertinggi itu akan diperhitungkan. Tetapi jika kita mendaftar di tahap 3 ini berbeda jabatannya dengan di tahap 1 atau tahap 2, maka nilai yang diperhitungkan hanya nilai tahap 3 saja. Baik, semoga kita tidak membuat kesalahan ketika mendaftar di tahap 3 ini Bapak Ibu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.